Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Ayunda Rahmanira sebagai Ketua Kelompok 3C yang akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini dengan topik diversitas vegetasi. Pada presentasi kali ini, kelompok kami mengangkat topik dengan judul Diversity Analysis and Vegetation Structure in Raden Surya Forest Park. Dengan anggota kami yang beranggotakan saya sendiri, Safira Ayunda Rahmanira, kemudian ada Aulia Safi Wulandari, Nailul Rahmatul, Wildania Putri Agustina, Nida Aulia, Meotia Ratna, dan juga Haya Alifra. Pembahasan dimulai dari bagian introduksi atau pendahuluan, di mana analisis vegetasi ini sendiri merupakan suatu cara untuk mempelajari mengenai sebuah susunan atau komposisi vegetasi secara struktural pada tumbuhan. Tujuan dari dilakukannya analisis vegetasi yaitu agar dapat dipelajarinya suatu kekayaan spesies, dominansi, maupun diversitas flora pada wilayah tertentu. Menurut Maisaro pada tahun 2013, Taman Hutan Raya Raden Suryo atau Cangar adalah suatu kawasan konservasi yang belum mendapatkan perhatian khusus, tepatnya pada peningkatan tingkat ekosistem di kawasan tersebut. Nah, kelestarian Taman Hutan Raya Raden Suryo ini terancam karena adanya perluasan pertanian dan pembukaan pabrik sehingga merusak vegetasi yang dapat berperan sebagai pencegah erosi dan juga banjir. Menurut Kekres pada tahun 2019 dikatakan bahwa apabila vegetasi menunjukkan suatu kerusakan, maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem yang bergantung pada keberadaan vegetasi ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan praktikum lebih lanjut atau sebuah penelitian terkait analisis vegetasi pada suatu ekosistem, khususnya pada Taman Hutan Raya Raden Suryo. Berikutnya merupakan rumusan masalah, yaitu bagaimanakah struktur komunitas vegetasi pohon, perdu, dan herba pada dua lokasi yang berbeda di Taman Hutan Raya Raden Suryo. Sedangkan selanjutnya tujuannya berkorelasi dengan rumusan masalah yang sebelumnya, yaitu menentukan struktur komunitas vegetasi pohon, perdu, dan herba pada dua lokasi yang berbeda di Taman Hutan Raya Raden Suryo. Adapun manfaat dari dilakukannya praktikum, yakni dapat diketahui mengenai diversitas dari Taman Hutan Raya Raden Suryo yang kemudian dapat digunakan sebagai data dalam pelestarian hutan di kemudian hari. Selain itu, dapat digunakan sebagai acuan dalam proses penelitian mengenai spesies endemik yang ada di Taman Hutan Raya Raden Suryo. Baik, saya Aulia Safi Wulandari akan menjelaskan mengenai waktu dan tempat dilaksanakannya praktikum serta metode yang dilakukan. Praktikum dilaksanakan pada hari Senin, 27 Februari 2023 pada pukul 8.30 sampai dengan 14.00 waktu Indonesia bagian Barat di Taman Hutan Raya Raden Suryo, Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Selanjutnya, untuk analisis data dilakukan pada hari Senin, 6 Maret 2023 secara online melalui Zoom Meeting. Tata cara dalam melaksanakan praktikum dan analisis data yang pertama yaitu dilakukan penentuan lokasi peta contoh untuk analisis vegetasi, yang mana lokasi ini untuk kelas C adalah di area sekitar goa dan juga untuk kelas A pada area sekitar jalan. Selanjutnya, peta contoh dibuat dengan menggunakan tali rafia yang ditancapkan pada pasak dengan ukuran 2x2 meter untuk herba, 5x5 meter untuk perdu, dan 20x20 meter untuk pohon. Pengamatan pada herba meliputi kerapatan dan juga kerimbunan, sedangkan pengamatan pada perdu meliputi kerapatan, keliling, dan juga tinggi. Data yang diperoleh masing-masing kelompok kemudian disusun dan diolah dengan menggunakan Microsoft Excel. Pengolahan data ini meliputi frekuensi relatif, kerapatan relatif, dominansi relatif, indeks nilai penting, indeks keanekaragaman, dan juga kekayaan taksa. Langkah terakhir yaitu data pada lokasi C yaitu di sekitar gua dan juga pada lokasi A di sekitar jalan, kemudian dibandingkan. Perbandingan dibuat dalam bentuk grafik batang yang kemudian akan dilakukan analisis data secara deskriptif.
Saya Nailul Rahmatul akan menjelaskan indeks diversitas dan taksa richness. Indeks diversitas Jenner-Wiener menggambarkan tingkat kekayaan dan kemerataan spesies pada suatu komunitas. Menurut Marugan 2013, semakin tinggi indeks diversitas, semakin beragam spesies dalam suatu komunitas dan semakin stabil komunitas. Sedangkan taksa richness merupakan jumlah spesies yang berbeda dalam suatu komunitas. Taksa richness tidak menunjukkan kelimpahan spesies, melainkan menunjukkan jumlah spesies. Pada gambar 1A terlihat nilai indeks diversitas pohon di tepi jalan yakni 3,58 dan di dekat gua yakni 3,86. Sehingga dapat diketahui bahwa kedua lokasi memiliki indeks diversitas tinggi. Hal ini sebanding dengan taksa richness di mana lokasi dekat gua lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi tepi jalan. Sehingga dapat diketahui bahwa lokasi dekat gua memiliki keragaman yang lebih tinggi dari lokasi tepi jalan karena jumlah individu dan keragaman yang ada di lokasi dekat gua lebih banyak. Kemudian pada gambar 1B terlihat nilai indeks diversitas perdu lokasi tepi jalan yakni 4,75 dan lokasi dekat gua 1,94. Sehingga dapat diketahui bahwa lokasi tepi jalan memiliki indeks diversitas tinggi sedangkan lokasi dekat gua memiliki indeks diversitas sedang. Hal ini sebanding dengan taksa richness di mana lokasi tepi jalan lebih tinggi dibanding dengan lokasi dekat gua. Sehingga dapat diketahui bahwa lokasi tepi jalan memiliki keragaman yang lebih tinggi dari lokasi dekat gua karena jumlah individu dan keragaman perdu yang ada di lokasi tepi jalan lebih banyak. Kemudian pada gambar 1C dapat diketahui bahwa nilai indeks diversitas herba lokasi tepi jalan yakni 2,46 dan lokasi dekat gua yakni 2,29. Sehingga dapat diketahui bahwa kedua lokasi memiliki indeks diversitas sedang. Nilai indeks diversitas berbanding terbalik dengan taksa richness herba di mana nilai taksa richness lokasi dekat gua lebih tinggi dari lokasi tepi jalan. Hal ini dapat dikarenakan adanya dominansi Strophilantes sp pada lokasi tepi jalan. Saya Wilania Putri Agustina akan menjelaskan mengenai struktur vegetasi dan diversitas pohon. Dapat diketahui pada gambar 2A menunjukkan grafik kerapatan relatif, sedangkan gambar 2B menunjukkan indeks nilai penting. Pada lokasi di dekat gua, taksa dengan kerapatan relatif dan indeks nilai penting tertinggi diperoleh dari taksa Macropanax dispermum. Hal ini dikarenakan taksa ini sering dijumpai pada hutan yang lembab, sedangkan pada lokasi di dekat jalan, taksa dengan kerapatan relatif dan indeks nilai penting tertinggi diperoleh dari taksa Engelhardia spicata. Diketahui, spesies ini mampu hidup di tempat yang memiliki curah hujan yang tinggi maupun pegunungan, seperti halnya pada lokasi pengamatan yakni di daerah Cangar. Baik, saya Nida Aulia akan menjelaskan struktur komunitas vegetasi perdu. Dapat dilihat pada grafik bahwa pada lokasi dekat gua, taksa dengan kerapatan relatif tertinggi adalah Ficus sp. Hal ini berkaitan dengan sifat Ficus sp yang memiliki kemampuan adaptasi yang baik, serta mampu tumbuh pada lingkungan yang bervariasi, sehingga kelimpahannya tinggi. Sedangkan untuk indeks nilai penting tertinggi merupakan taksa Sauraria sp. Hal ini dapat dikaitkan dengan lokasi praktikum yang berada di hutan dataran tinggi yang merupakan habitat yang baik bagi Sauraria sp. Kemudian di daerah tepi jalan ditemukan bahwa spesies Engelhardia spicata memiliki kerapatan relatif atau kelimpahan serta indeks nilai penting yang tertinggi. Engelhardia spicata ini diketahui merupakan spesies pionir sehingga berperan penting dalam ekosistem. Selain itu, habitat dari Engelhardia spicata memang berada di wilayah hutan. Baik, saya Meltiara Widiarani akan menjelaskan mengenai struktur komunitas dan vegetasi pada tanaman herba. Nah, dapat dilihat pada grafik bahwa pada lokasi dekat gua terdapat taksa dengan kerapatan relatif tertinggi, yaitu ada pada famili Solanaceae. Hal ini berkaitan dengan sifat Solanaceae yang mampu beradaptasi dengan baik dan mampu hidup pada berbagai macam habitat, termasuk di hutan hujan yang menerima curah hujan tinggi lebih dari 3 meter pada setiap tahunnya.
Kemudian untuk indeks nilai penting tertinggi juga pada famili Solanaceae. Hal ini dikaitkan dengan lokasi pengamatan atau lokasi praktikum yang berada di hutan dataran tinggi yang merupakan habitat yang baik bagi famili Solanaceae itu sendiri. Nah, kemudian di daerah tepi jalan juga ditemukan bahwa spesies Strobilanthes sp memiliki kerapatan relatif dan juga indeks nilai penting yang tertinggi. Nah, hal tersebut diketahui karena spesies tersebut sebagai pionir sehingga berperan penting dalam ekosistem. Selain itu, habitat dari Strobilanthes sp sendiri dapat tumbuh di tempat teduh, di antara bebatuan, di tepi sungai, bahkan di tepi jalan alam. Perkenalkan, saya Ayu Alif Prahyani. Di sini saya akan menyampaikan bagian kesimpulan. Indeks keragaman dan kekayaan pada jenis vegetasi pohon, herba, dan perdu pada lokasi di tepi jalan raya dan juga di dekat gua memiliki tingkat kesamaan, yaitu 4 jenis pohon, 2 jenis perdu, dan 5 jenis herba. Adapun struktur komunitas tumbuhan di hutan raya Raden Suryo memiliki dominansi spesies. Adapun pada lokasi yang berdekatan dengan jalan raya memiliki dominansi spesies Engelhardia spicata, sedangkan pada lokasi yang dekat dengan gua memiliki dominansi spesies yaitu Saurari sp dan famili Solanaceae. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan penyusunan PPT. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.